Di Jawa Tengah itu orang kan selalu mengatakan kandang banteng. Tapi kalau kita lihat data realnya, Bang, itu bukan kandang banteng. Kursi yang dimiliki oleh teman kita dari PDIP itu hanya 33%. Suara partainya itu hanya 27, sekian persen. Berangkat sendiri pun juga tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Suaranya kan hanya 19,5%. Ya jauh dari separuh aja tidak mencukupi. Makanya saya sampaikan ke teman-teman di lapangan, apakah betul Jawa Tengah itu kandang banteng? Bukan kok. Sobat, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya kedatangan tamu mantan penyelenggara pemilu, sekarang bergerak di relawan. Saya akan sapa Coko Purnomo. Apa kabar? Alhamdulillah. Aku dengar katanya gabung ke relawan. Iya, betul. Jadi saya kebetulan di Jawa Tengah dipercaya menjadi mengkoordinir salah satu simbol relawan, khususnya lagi untuk Pak Anies Rashid Baswedan. Kok khususnya? Ya, memang untuk Anies kan? Kan relawan banyak, Bang. Oh begitu. Nah, banyak. Jadi relawan itu banyak, Bang. Ada relawan Anies, ada relawan Ganjar, ada relawan Prabowo. Ada macam-macam lah begitu. Ini Anda pilih Anies. Iya. Kenapa jatuhnya ke Anies, gak ke yang lain? Perasaan ente ini orang sekuler aja. Iya. Jadi pada waktu itu ada beberapa perbandingan ya. Ya kalau di sekarang kan ada lagu yang ngetren, jangan dibanding-bandingkan. Oh iya, gitu. Farel ya. Saya coba banding-bandingkan gitu. Ke depan seperti apa yang kita inginkan. Kalau kita melihat secara kasat mata gitu, melihat prestasi dari beberapa calon ini, oh prestasinya bagus. Kemudian jadi dari persoalan toleransi dan intoleransi, saya melihat Mas Anies di Jakarta itu tidak ada satupun bukti yang menunjukkan beliau tidak toleransi. Sangat toleransi di DKI. Bahkan semua kelompok, baik dari agama, suku, semuanya merasa dilindungi. Gitu. Dan Mas Anies sebagai gubernur sekaligus mewakili negara ini, dia selalu hadir di setiap persoalan apapun yang dihadapi oleh berbagai kelompok tadi. Tidak ada itu. Bahwa kemudian ada narasi-narasi dikembangkan orang lain, itu kan persepsi, Bang. Itu persepsi. Tapi kita berangkat dari realita yang ada. Dari perbandingan itu semuanya baik, Bang. Tetapi saya ingin bergabung di relawan yang kira-kira mendukung yang terbaik di antara yang baik. Dari struktur hierarkisnya ya. Apa ini bagian dari Jakarta Pusat? Iya. Jadi saya di Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, yang disingkat ANIS. Gitu kan. Berarti ada yang lain juga ya? Ada, banyak. Ada 120 sekian, Bang. Nah, kayak Projo itulah ya? Iya. Gerakan apa itu ya? Iya, kalau di Pak Jokowi dulu ada Projo dan sebagainya. Kalau di Pak Ganjar ada Ganjaris, macam. Di Pak Anies ini banyak. Lebih dari 120 gitu. Di seluruh Indonesia itu. Kayak namanya ini. Dan dia punya struktur dari pusat sampai tingkat bawah. Kayak milisi pada zaman perjuangan ya? Betul ya. Kan sebelum ada TNI, PKR kan? Iya. PKR itu ya milisi-milisi itu dulu kan? Iya. Ini semacam itulah? Iya, semacam itu. Tapi di kala waktu tertentu ada ketemu? Iya. Jadi kita pada waktu itu kita diskusi ingin mencari solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini ke depan. Dan kita kemudian setelah kita banding-bandingke gitu, Mas Anies yang kita harapkan menjadi solusi itu. Apa sih masalah bangsa ini menurut Pak Jokowi? Satu persoalan penegakan hukum dan keadilan. Saya kira ini yang tampak sekali di depan mata itulah. Jadi penegakan hukum sampai ke tingkat keadilan. Kita harus akui secara jujur bahwa pada saat ini tampak di depan mata terkait dengan ketidakadilan, terkait dengan penegakan hukum. Gitu. Bahkan akhir-akhir ini para penegak hukum yang kita harapkan menjadi contoh
justru menjadi persoalan tersendiri. Bagian dari persoalan. Iya, dalam proses penegakan hukum itu gitu kan. Dan itu hampir semua terlibat. Ini harus kita perbaiki tanpa harus mencari siapa yang salah gitu. Tidak usah saling menyalahkan lah gitu. Tapi kita perbaiki dan kita harus mengakui ini ada salah, ya kita betulkan nanti. Ini ada yang kurang baik, kita perbaiki. Ada yang salah kita betulkan, ada yang kurang baik kita perbaiki. Gitu kira-kira yang kemarin kita diskusikan dan akhirnya kita itu penegakan hukum. Yang lain? Yang persoalan ekonomi. Kita melihat ketidakadilan di bidang ekonomi ini semakin nyatalah ke bawah gitu kan. Kita masyarakat selama sekian tahun dibiasakan dengan hal-hal yang menurut saya itu tidak bagus. Ya ini apa yang disebut dengan bantuan itu BLT. BLT. Yang sifatnya sangat karikatis lah. Dan itu di lapangan realitanya juga tidak adil gitu. Jadi kelompok-kelompok tertentu menguasai itu dan terbukti lah itu dulu sampai dari tingkat menteri juga kena sampai ke tingkat bawah banyak yang kena kan terkait dengan penyaluran itu. Dan di bawah semua orang bisa tahu. Sampai ada yang akhirnya masyarakat pada posisi ya sudahlah, saya memang nggak kebagian ya sudah gitu. Yang mestinya berhak tidak banyak kok yang rumahnya tingkat tahu-tahu dapat karena tim sukses tertentu gitu. Dan ini yang menurut saya harus dibenahi. Kemudian penggunaan anggaran negara ini masih jauh dari upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Kita beri contoh misalnya terkait dengan proses kartu Indonesia Sehat. Di satu sisi ada kartu Indonesia Sehat, tapi kenapa kemudian lembaga-lembaga pendidikan menjadi lembaga kayak badan usaha gitu kan? Terbukti akhirnya di perguruan tinggi di Sumatera dan sebagainya bahkan melibatkan banyak pejabat itu kan. Begitu juga di tempat yang lain. Saya kira ini yang ke depan harus diperbaiki. Itu yakin Anies bisa selesaikan? Di Jakarta bisa diselesaikan. Sudah ada bukti. Ya, mulai dari kesehatan, pendidikan dan lain bisa diselesaikan. Apa istimewanya orang ini sih? Apanya? Anies itu apa istimewanya? Salah satunya Pak Anies itu diam, tidak banyak berbicara, tetapi melakukan. Ya. Contoh misalnya perdebatan yang sempat terbuka gitu kan dengan sesama pejabat gitu terkait dengan istilah naturalisasi dan yang soal banjir itu. Iya soal banjir itu kan. Naturalisasi sama yalah lupa saya. Iya itu. Kenapa itu? Itu kan kemudian Mas Anies kan secara teknis ingin dikembalikan sesuai dengan karakter dan perilaku alam misalnya lingkungannya. Kita tahu lah Jakarta itu di bawah permukaan air laut. Sejak Belanda kenapa ada kanal barat, ada kanal timur itu kan untuk memperlancar itu. Dan itu harus dilakukan. Kita tidak bisa misalnya untuk memperkeras jalan hanya tergantung pada betonisasi. Dibuatlah resapan-resapan dan itu terbukti secara empirik. Terlepas orang mau mengakui apa tidak itu terbukti bahwa dalam kondisi tertentu dengan curah hujan yang tinggi memang sempat menggenang, tetapi kan segera cepat surut ya. Nah, itu yang kira-kira dihargai. Kemudian juga untuk menanggulangi kemiskinan di Jakarta. Terbukti lah berapa anggaran yang diberikan untuk membantu masyarakat. Dan itu diberikan bukan dalam arti dibantu seperti bantuan sifatnya karikatis tidak gitu, tetapi memang lebih produktif. Kalau kenapa nggak orang lain? Perasaan sama aja itu. Apa bedanya dong? Yang lain juga kita lihat misalnya di kandidat lain yang sekarang muncul di publik, itu kan kalau kita lihat apa hasilnya gitu kan. Secara kasat mata kita belum lihat gitu. Belum lihat kecuali kemudian dari di media sosial memang ya membangun image masyarakat dekat dengan masyarakat seolah-olah gitu citra. Bahwa politik citra itu ya it's okay gitu. Tetapi urusan kesejahteraan masyarakat bukan urusan pencitraan, bukan urusan citra, tapi urusan kesejahteraan. Dia harus diberikan akses seluas-luasnya untuk bisa bangkit. Citra itu konsekuensi saja, bukan intensi istilahnya, bukan tujuan. Dan citra kan belum tentu mencerminkan realitas yang sebenarnya kan. Jadi apa yang sudah dilakukan kalau oleh relawan ini? Jadi sorry dulu, Pak Joko itu ketua di Jawa Tengah. Salah satu dari beberapa simpul relawan. Saya di Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Jadi kalau di simpul relawan saya itu kalau nyebut Anies itu nyebut lembaga. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Kalau menyebut Anies itu baru menyebut presidennya gitu kan.
Oh gitu. Ya. Enggak, maksud saya Pak Joko ketuanya. Ya. Ada struktur di bawahnya juga. Ada. Jadi kalau di tingkat provinsi namanya Dewan Pimpinan Wilayah. Oh, oke. Itu sifatnya kolegial. Kolektif, presidium. kolegial. Ya, oh, presidium. Iya, presidium. Nah, saya koordinator presidiumnya. Bergantian? Tidak. Tidak. Jadi nanti kalau suatu saat diperlukan untuk mengganti karena tantangan tertentu, ya bisa diganti. Dan kemudian ada oleh musyawarah. Oleh musyawarah. Berapa anggotanya? Kalau kepengurusan di Jawa Tengah 61, Bang. Tapi untuk presidiumnya itu 7. Iya, di Jawa Tengah, di level DPW tadi 7 orang. 7 orang presidium, dilengkapi dengan kepengurusan totalnya 61 orang. Banyak juga. Banyak juga. Dan itu semua saya konfirmasi. Itu di provinsi. Di kabupaten kota itu kepengurusan akan kita lantik, kita deklarasikan. Sudah terbentuk? Sudah, kita kukuhkan. Semuanya? Semuanya terbentuk, tapi yang kita kukuhkan itu sudah ditambah nanti hari besok akad itu sudah 22. Yang lain sudah terbentuk, tetapi belum kita kukuhkan karena penjadwalan. Karena kalau untuk mengukuhkan tingkat kabupaten kota itu yang mengesahkan DPP, Bang. Nah, kita melihat jadwal DPP itu masih terlalu seser gitu. Terlalu seser jadi, terlalu banyak. Iya, sebenarnya presidium di tingkat pusat banyak, tapi karena kabupaten kota kan jumlahnya banyak gitu. Nah, itu juga kita menunggu jadwal itu, tetapi di 35 kabupaten kota sudah terbentuk. Kalau semua. Ketua presidium pusat siapa? Laude Basir. Oh, Laude Basir. Iya, yang dulu juga terlibat di Pilkada DKI. Iya, DKI. Dan 2019 kalau tidak salah pernah nyalek juga dari salah satu partai. Gitu. Oke. Nah, pusat bawah kabupaten jumlahnya berapa? DPD. Ya, DPD itu pengurus minimal 35. 35. Ya, saya membuat parameter minimal agar kelembagaannya kuat. Ini kan biasanya selama ini kan relawan cenderung ke relawan hore gitu kan. Tapi ini tidak. Saya penguatan kelembagaan. Gimana itu caranya? Ya tadi beberapa syarat harus dimiliki supaya mereka memenuhi persyaratan, baru kita kukuhkan gitu dengan SK resmi. Kemudian kita deklarasikan, deklarasi sebagai pengurus. Setelah itu kita lakukan penguatan, Bang. Melalui rakor, melalui pembekalan itu. Ya, macam BIMTEK. Ya, terus masing-masing kabupaten kota kita persilakan untuk menyusun program. Program yang pertama adalah mensosialisasikan tentang Mas Anies Baswedan. Gitu, mensosialisasikan. Kemudian yang kedua, kemudian kelembagaan itu diteruskan sampai ke tingkat bawah, tingkat desa kelurahan, tingkat elit. Nanti kita tanggal 18 besok, Bang. Di salah satu kabupaten kita deklarasi pengurus tingkat kecamatan. Itu satu lapangan karena jumlahnya 500 lebih di kabupaten itu. Di satu kabupaten. Oh itu. Ya. Ya. Ada juga dipusatkan di mana? Di salah satu lapangan. Ya, di mana? Di daerah Tegal. Oke. Itu yang akan kita kukuhkan di tingkat kecamatan saja itu 500 lebih. Itu. Di desa ya. Ya, dan yang menarik, Bang, selalu orang bertanya, dari mana Mas Joko dananya mereka? Itu saya mau tanya sebentar nanti. Mereka mulai baju itu juga mereka bikin sendiri, Bang. Oh gitu. Iya, makanya kadang-kadang seragamnya ada yang sama, ada yang tidak, sesuai dengan selera masing-masing. Ada yang bikin hitam, ada yang kalau uniform kita yang resmi itu merah putih. Nah, tapi ada yang hitam, ada yang abu-abu, silakan saja gitu. Tulisannya juga macam-macam, yang tidak boleh dirubah logonya saja. Oke. Ya, gitu. Oh, ada ya, ada logonya tersendiri. Ada. Bahkan di tingkat provinsi ini kita juga mau pengukuhan seragam, ya beli sendiri-sendiri. Dananya di mana kita pengukuhan? Ya kita bantingan, Bang. Kita setiap minggu kita keliling, Mas. Saya keliling. Itu biayanya dibantu teman-teman. Oke. Mulai istilahnya di teman-teman bantingan. Ayo bantingan, nanti ada bendara yang ngumpulkan. Mulai 50.000, 100.000 gitu. Nanti saya dengan teman-teman jalan nanti dipakai untuk BBM macam-macam. Apalagi kita punya bis, Bang. Kita itu punya bis. Oh, yang itu udah punya? Iya, sebagai sosialisasi itu. Bisnya berapa unit? Ini yang kita operasikan 1. Kita rencana dapat 4. Kenapa begitu? Kenapa nggak dioperasikan? Yang lain masih di banding, masih di tune up dulu, Bang. Supaya nanti di daerah tidak banyak maintenance-nya. Gitu. Oke. Ya, itu betul-betul murni dari bantuan seseorang, tidak ada permintaan. Dan itu Pak Mas Anies nggak tahu. Oh ya? Iya. Saya ceritakan di Jakarta kaget. Dari mana? Ada orang yang mau nyumbang. Jadi dia bantu
bis sudah di branding beserta operasionalnya, Bang. Oh. Jadi kita kalau mau pakai tinggal laporan pengusaha saja. Ya. Pengusaha. Itu di luar Jawa, Bang. Oh, malah di luar Jawa. Iya, di luar Jawa. Ngedrop ke sini. Iya, di sana di drop di kapal ke gitu sampai ke sini gitu. Itu jadi keliling-keliling pakai bus itu. Iya. Ada yang pakai kendaraan kita, ada yang bis. Bahkan kalau misalnya ada masyarakat yang ingin memanfaatkan untuk misalnya mau pengajian, mau mengantar apa gitu, kemarin beberapa yayasan, ya kita kirim saja gitu. Ya, kita kirim, dia mengajukan karena jadwalnya penuh, keliling gitu. Seperti kemarin ada yang mau berangkat ke muktamar, berangkat ke pengajian, ke ziarah. Disediakan? Iya, ketika jadwalnya itu kosong kita silakan. Nah ini tanggal 16, 17, 18 itu butuh lebih, Bang. Nah, saya ini baru kontak di pusat, ada nggak yang di pusat bis nganggur? Saya suruh ngirim. Sekarang kita butuh 3 bis. Ada teman-teman dari Yayasan Yatim Piatu ingin merekreasikan mereka ada yang ke Bandungan, kemana gitu. Itu pakai bis itu? Iya. Mereka mau? Mau, karena mereka yang meminta. Oh. Kita tidak menawarkan, Bang. Mereka yang meminta. Gitu. Jadi surat yang harus saya tanda tangani untuk di approval ini sudah bisa dijual apa enggak itu antri, Bang. Terus itu kan mereka tahu, bus itu kan aku lihat pernah ya di Tugu Muda itu. Iya. Kan ada logonya, ada brandingnya. Ya karena mereka pinjam justru ada brandingnya itu, Bang. Maunya begitu? Iya. Oh begitu. Ya. Busnya baru lagi, Bang. Oh iya. Kalau nggak salah Mercedes ya? Ya, dia Mercedes seri 1626. Itu kan terakhir itu? Iya, itu cukup tinggi dan memang Mercedes itu paling bagus aku. Parkirnya kita parkir di DIY, Bang. Loh, di DIY? Iya, untuk memudahkan nanti kalau misalnya Jawa Tengah bagian barat selatan membutuhkan biar dari sana. Termasuk teman-teman Anis di di DIY membutuhkan sudah di sana. Kalau kita parkir di Semarang, nanti kalau ke Cilacap, Kebumen terlalu jauh. Di sana dekat. Gitu. Terlalu jauh. Ya. Kalau gimana kalau yang daerah sana juga dekat. Tapi kalau perlu mendatangkan dari Jawa Timur, ternyata juga yang nyumbang itu tidak hanya di Jawa Tengah, di Banten, di Jawa Barat, di Jakarta. Semua di Jawa udah. Iya, tapi yang nyumbang bukan satu orang, banyak orang. Oke. Gitu, ya. Tapi bus ya? Iya, ada yang 3/4 juga. Kan saya tahu Pak Joko nggak bisa ngendarain bus. Saya kebetulan bisa, Bang. Oh. Saya SIM-nya B1 Bang. Oh. Nah ya, keliling-keliling itu kan. Oh, ada. Ada itu driver. Ada sopir, ada driver. Driver dari mana tuh? Dari mereka. Jadi bus itu mereka itu penyumbang, ya, beserta dengan driver sama teknisinya, Bang. Ada teknisinya ya. juga. Jadi mereka sudah dibayar, sudah digaji, operasionalnya juga sudah dikasih mereka. Kita disampaikan jadwal saja, sewaktu-waktu kehabisan operasional dia akan kirim ke drivernya atau apa gitu. Segitunya ya? Iya. Jadi kita lewat tol bolak-balik itu juga kita nggak pernah mengeluarkan uang tol. Gitu. Mereka prinsipnya satu, Bang. Apa tuh? Kami di Kalimantan misalnya, kata dia, iya, menang 1000% pun tidak ada artinya kalau di Jawa tidak menang. Makanya seperti zaman kemerdekaan ketika bagaimana bertempur Jawa Sumatera harus kirim pesawat dan sebagainya. Maaf Pak Joko, kami kirim bis katanya. Iya, di perang Arek Surabaya, ya 10 November itu banyak daeng-daeng juga dari Bugis ya, dari Sulawesi. Juga dari Maluku kan, itu banyak. Itu prinsip itu ya. Betul. Perang di Ponorogo juga banyak itu dari luar. Dan itu luar kita siapkan bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, Bang, siapapun. Seperti kemarin misalnya ketika Muktamar Muhammadiyah. Oke, di Solo. Ya, beberapa IC ya teman-teman PD dari beberapa kabupaten kota perlu bis, kita support, kita kirim sana, nanti pulang kita antar pulang atau berarti sampai supirnya kecapean. Kalau supirnya kecapean, kita siapkan tempat tidur, Bang. Sekretariat kami di Semarang itu ada 2 ruang besar yang memang kita gunakan untuk tidur. Siapapun, meskipun itu kebutuhan organisasi atau tidak kebutuhan organisasi, ketika di Semarang kesulitan mencari penginapan, mau nginap silahkan di sana. Mereka rela ya? Rela. Kalau program Jawa Tengah, Pak Joko kan mantan KPU ya, ketua KPU, kan tahu tantangan masyarakat sini, wabil khusus pemilih di sini, ya kan? Ya. Bisa digambarkan dulu? Ya.
Jadi kita ada 3 program utama Bang yang saya... Jangan program dulu, gambaran dulu deh. Oh iya. Tentang Jawa Tengah itu ya, apa sih? Di Jawa Tengah itu orang kan selalu mengatakan kandang banteng. Kandang banteng. Tapi kalau kita lihat data realnya Bang, itu bukan kandang banteng. Oh ya? Di Jawa Tengah itu kursi yang dimiliki oleh teman kita dari PDIP itu hanya 33%. 33%. Iya, suara partainya itu hanya 27, sekian persen. Oke. Jadi bukan kandang banteng. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak di sini kepala daerah yang dalam hal ini PDI Perjuangan juga tidak bisa mengajukan sendiri. Dia jadi kepala daerah karena dengan diusung bareng-bareng dengan kecuali level provinsi. Level provinsi juga tidak. Yang ngusung kan ada PDI Perjuangan, ya, itu ada kan PKB. Pengusung itu yang murni, kayak PDI di tingkat pusat misalnya. Ya. PDIP kan bisa mencalonkan tanpa dukungan siapapun. Tapi kalau berangkat sendiri pun juga tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Suaranya kan hanya 19,5%. Semaksimal-maksimal. Suara nasional. Artinya ya jauh dari separuh aja tidak mencukupi. Dari pemilih kita. Iya, makanya saya sampaikan ke teman-teman di lapangan, apakah betul Jawa Tengah itu kandang banteng? Bukan kok. Meskipun di beberapa kabupaten kota memang betul dia kandang banteng. Artinya kan pemilih juga mendukung PDIP kebanyakan. Iya. Dan betul. Itulah yang memenangkan pemilu-pemilu setelah Orde Baru. Betul, ya. Jadi memang mayoritas dalam arti yang di partai itu suaranya memang tertinggi. Tetapi kan bukan mayoritas, Pak. Simpatisan aja berarti ya. Pemilih ya. Ya pemilih. Jadi dengan suara itu kan pemilihnya memang dia menjadi partai politik dengan memperoleh suara terbanyak di antara partai politik yang lain, kursi terbanyak di antara partai politik yang lain, tetapi bukan mayoritas. Gitu loh. 35% aja tidak ada. Itu tadi berapa persen? 33% itu untuk kursinya. Suaranya sekitar 27, sekian persen. Pak Joko bilang bahwa itu bukan kandang banteng, diukur dari apa tadi? Persentase perolehan di seluruh Jawa Tengah. Ibaratnya gini, kalau istilahnya di teman-teman diskusi itu partai itu belum bisa bikin perda sendiri lah. Iya. Kalau voting, kecuali kalau sudah menguasai 50% lebih dan sebagainya, itu baru disebut dengan kandang banteng. Itu terus dengan pemilih kita berapa Pak Joko? Di Jawa Tengah itu sekitar 32 juta. 30 juta. Iya. Dari sekian itu, kalau kaitkan dengan 33% tadi gimana dong? Itu kan kalau yang menggunakan hak pilih kan rata-rata itu hanya 17 jutaan di Jawa Tengah itu, sampai 2 juta. Separuh ya? Ya, karena ya tadi kalau kita berbicara konteks pemilih yang ada di sini, karena mayoritas sebagian kan boro, bukan mayoritas, sebagian besar kan boro. Boro itu kerja di luar ya? Daftar pemilih kan ketika kita daftar sebelum kita coklit dasarnya kan domisili itu. By name, by address. Iya, itu yang kemudian setelah kita coklit, oh dia di sana, baru kemudian kita beri pindah memilih dan sebagainya. Itu cukup banyak Bang ya. Iya, itu berarti ya bolehlah Pak Joko mengatakan bahwa itu bukan daerah kandang banteng. Ya. Tapi faktanya kan dia memenangkan terus dalam pemilu. Ya, bahwa betul. Dia didukung oleh pemilih pasti kan. Iya. Nah, di mana slot yang mungkin saja akan disasar oleh Pak Joko dan kawan-kawan sebagai tim Anies ini? Ya, yang pertama kita jelaskan tadi tentang ke teman-teman, kita bukan di kandang banteng. Kenapa bukan di kandang banteng? Karena Jawa Tengah ini adalah rumah besar bagi seluruh warga masyarakat Jawa Tengah. Itu yang pertama Pak, yang saya sampaikan ke teman-teman. Jadi tidak usah ikut mengembangkan itulah, itu kan opini yang dibangun. Iya. 33% kok. Namanya juga kampanye kan. Iya gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita sampaikan, dijelaskan secara rasional. Salah satunya adalah ke pemilih pemula. Jadi salah satu teman-teman di lapangan itu melakukan pendidikan politik ke pemilih pemula. Dan pendidikan politik ini objektif Bang. Iya. Bukan dalam konteks kampanye. Iya, netral. Sampaikan. Iya. Kita mengontrak lembaga profesional tentang kepemimpinan dan mereka kesampaikan ini loh ada sekian banyak calon. Gitu kan. Dari setelah training mana pilihan kalian? Dan silahkan diskusikan mereka tanpa kita mempengaruhi apapun. Gitu. Itu kita lakukan. Dan pasti larinya ke Anies juga? Enggak. Belum tentu? Tidak. Berkali-kali kita ngumpulkan SMA itu ya ada yang saya hormat dengan Pak Prabowo Pak. Silakan itu pilihannya gitu.
kemudian ada yang ke Pak Anies, ada yang ke Pak Ganjar. Silakan, tidak masalah. Karena yang kita ambil pada saat itu memang secara profesional dan kita tidak pakai uniform aliansi, tidak gitu loh. Bahwa kemudian setelah itu kita berikan perbandingan masing-masing, itu ya bukan kita yang bandingkan, Bang. Kita ambil data itu dari berita, dari media yang umum mereka sudah ketahui ya. Iya. Jadi pemilih kita itu 64% dari pemilih itu, Indonesia di Jawa ya. Iya. Sebagian diantaranya itu kan Jawa Tengah. Betul. Memberi porsi juga. Terbesar ketiga, Bang. Terbesar ketiga. Ya. Jadi sebutlah angka tadi 32 juta. Ya. Pak Joko tahu bahwa itu tidak seluruhnya berpihak paling tidak pada saat sekarang dengan Anies misalnya. Betul. Jadi gimana cara mengerjakan itu untuk kampanye gitu misalnya? Untuk aliansi tidak menempatkan diri menjadi tim kampanye, Bang. Oh gitu. Pada saat ini yang kita kampanyekan kan belum gitu. Kita mensosialisasikan. Tentang siapa Anies, Mas Anies itu siapa, bagaimana Mas Anies, visi misinya kayak apa yang sudah dilakukan oleh Mas Anies. Itu yang ditawarkan. Ya, kemudian kita kembangkan dialog ketika masyarakat bertanya, nanti kalau Mas Anies presiden, kira-kira seperti apa? Nah, ini kita ajak diskusi, dialog itu, Bang. Kita sampaikan terbuka seperti itu, Bang. Dan yang kedua, saya selalu pesankan kepada teman-teman aliansi, jangan mengembangkan narasi yang sifatnya negatif, dalam arti rasa kebencian, menjelek-jelekan. Jangan. Bahkan di teman-teman di Magelang itu, slogannya di masing-masing kabupaten dan kota kan punya tagline masing-masing itu. Kalau di Magelang, di beberapa daerah itu, terima kasih Pak Jokowi, selamat datang Anies Baswedan. Kita tidak boleh, jangan sampai kita menjelek-jelekan Pak Jokowi. Saya larang betul, Bang, ke teman. Kenapa? Pada saat ini presidennya siapa? Pak Jokowi itu presiden, itu presiden kita. Suka nggak suka beliau presiden kita, kepala negara kita, pilihan rakyat gitu. Bahwa kemudian pekerjaannya ada yang lebih, ada yang kurang, bahkan ada yang salah. Itu yang nanti kita perbaiki. Tanpa harus istilah orang Jawa nunjuk hidung lah gitu. Atau jelek-jelekan, tidak. Padahal Anies saya lihat di medsos dijelek-jelekin terus. Iya. Saya selalu katakan sebagai relawan Mas Anies, kita harus meniru Mas Anies. Mas Anies tidak pernah, misalnya dijelek-jelekan, ya tidak apa-apa, itu kan persepsi orang. Ya, realitanya seperti apa, itu selalu kita katakan. Perkembangan sejauh ini, misalnya Pak Joko survei gitu? Cukup bagus, Bang. Gimana tuh gambarannya? Di lapangan cukup bagus. Tentang animo masyarakat tentang Mas Anies. Bahkan dengan media-media yang juga kita kembangkan, kita berusaha untuk mengembangkan media yang melalui podcast, ada TikTok, macam-macam lah. Itu dengan narasi-narasi yang positif, yang dikelola oleh aliansi lah ya. Itu saya sudah kembangkan, kita ada 20 personil untuk media itu, dari Jakarta maupun di provinsi. Saya selalu sampaikan untuk menyampaikan narasi-narasi yang positif. Gitu, kita kan boleh menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, tapi jangan menyerang apalagi ya kepada calon lain. Dan menariknya satu, Bang. Apa itu? Saya itu mengumpulkan aliansi, teman-teman aliansi ini dimanapun dalam kota Karawang tidak pernah menanyakan kapan Mas Anies datang ke Jawa Tengah. Karena kita menyerahkan sepenuhnya Mas Anies kapan mau sampai di Jawa Tengah. Tapi khusus di Jawa Tengah. Iya. Perasaan sudah keliling kemana-mana itu. Di Jawa Tengah juga sudah sering berkali, tapi itu agendanya Mas Anies. Seperti kemarin di Solo, di Sragen, gitu kan. Tapi kalau di Semarang kita kata belum. Tapi ente tahu itu ya? Ya, saya tahu, dan itu nanti kita komunikasikan dengan partai politik. Yang nanti akan mengusulkan. Tugas kita bukan kemudian membawa Mas Anies keliling kemana-mana. Tugas kita kemana-mana membawa nama Mas Anies dan menjelaskan siapa Mas Anies, bukan kemudian menghadirkan Mas Anies kemana-mana. Kalau menghadirkan kita juga nggak punya duit loh, Bang. Apakah ada rencana Anies misalnya datang ke Semarang nih? Oh pasti, Bang. Pasti ya. Kita sudah koordinasi dengan partai-partai. Kapan ini baru dijadwalkan bersama. Karena begitu hadir maka ada konsekuensi yang harus kita siapkan. Satu, kita juga harus memberitahukan tentang ke aparat, karena bagaimanapun juga ada pengamanan. Kalau di beberapa daerah itu juga ya situasi tetap harus kondusif lah, Bang. Kemudian juga beliau kesini kan perlu tiket, Bang.
Kalau di NIM kan perlu nginep, kemana-mana juga perlu kendaraan. Iyalah. Makanya kalau saya disuruh nyiapkan kendaraan kan nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Nah, makanya kita koordinasikan dengan yang memungkinkan. Oke, thank you Pak Joko. Siap. Sukses selalu. Oke. Sobat, kita akan semua di kali kesempatan.